Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini ada hal baru yang akan kita diskusikan bersama eh, narasumber kita di hanya di channel Republik Tinta. Kita sudah kedatangan narasumber. Saya perkenalkan, nama beliau adalah Kakanda Fahmudin Kolik, merupakan aktivis pemuda yang sampai hari ini masih giat dalam hal memperjuangkan eh, idealismenya demi perjuangan untuk bagaimana bangsa dan negara kita ini tetap menemukan jati dirinya sebagai satu identitas yang berdikari secara ekonomi, berdikari secara politik, ya, dan berdikari secara sosial kebudayaan. Nah, Assalamualaikum Kakanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat walafiat Kakanda. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan ini Kakanda, kita akan mendiskusikan lebih tepatnya secara radikal atau secara mendalam tentang, apalagi kali ini kita sudah melewati tahun 2021, kita sudah masuk ke tahun 2022 di mana nuansanya mungkin akan sangat lebih intens untuk memperhitungkan bagaimana perjuangan pemuda pada saat ini. Nah, mungkin pengantarnya dari Kakanda, kira-kira bagaimana gerakan pemuda terutama di kalangan kaum milenial ini, dan notabene-nya semua grassroots masuk ke dalam ranah virtual begitu. Nah, kira-kira bagaimana pemuda untuk mengantisipasi, mempersiapkan diri untuk bisa bersaing di dalam gerakan itu? Ya, saya persilakan Kakanda. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada hostnya langsung Republik Tinta yang dapat berbincang-bincang di malam ketiga ya, Ya, malam ketiga di 2022. Nah, pada intinya kesempatan ini adalah ruang silaturahmi untuk menjemput tahun 2022. Siap. Tentu di 2021 ada banyak angan, ada banyak cita-cita, ada banyak harapan begitu ya. Ya, siap. Yang tentunya ada yang terpenuhi, ada yang tertunda sebagai ujian bagi kita sebagai hamba Allah. Tentunya kan begitu. Nah, untuk wilayah gerakan, tentunya ketika kita bicara persoalan gerakan, maka ujungnya kita akan meraih satu perubahan. Kalau Nabi dari zaman jahiliyah ke zaman terang menderang. Tentunya sesuai dengan pembukaan ayat pertama, yaitu Iqra. Iqra itu dalam beberapa literatur yang kita baca tentu kebanyakan yang menjelaskan bahwa Iqra itu membaca dari generasi, mulai dari balita sampai dewasa, sampai kembali ke usia yang kita anggap tua. Nah, ketika sudah sampai ketuaan, maka kembali ke dasarnya, lupa apa dan sebagainya, kembali bersikap kayak anak-anak ketika usia di atas 100 tahun atau 80 di atas tahun. 80 tahun. Nah, dalam hal ini Iqra ini saya lebih cenderung dan senang memaknai sebagai perdengarkanlah, mendengar. Ketika kita bercerita di sini tentunya ada yang mendengarkan
ada yang menilai. Ya. Karena apa yang kita bahasakan, apa yang kita bahas di sini tentu dialami oleh banyak orang, dan harapan itu tentu banyak orang yang punya juga. Dalam hal ini perubahan dari buruk menjadi baik, dari miskin jadi kaya, dari mungkin kurang pintar menjadi pintar. Begitu kan. Ya, tentunya Dari kan titik begitu. awal Dari titik awal ke menuju akhir. Karena tujuan kita hidup ini ada tujuannya. Ketika manusia berjalan atau hidup tanpa tujuan, itu sirna bagi saya, tidak berarti. Sebuah hal yang absurd, fata morgana. Nah, sehingga kelompok-kelompok pemuda atau kelompok-kelompok mahasiswa atau dalam hal ini aktivis, ketika tidak punya kemandirian berpikir, kemandirian bersikap, dan itu akan menjadi ukuran bagi hari tuanya. Jadi proses-proses ini, anak-anak tangga ini harus kita bangun dengan baik. Nah, contoh dalam proses perubahan, contoh yang paling terkecil di lingkungan kita saja. Tidak usah bicara persoalan bangsa, tidak bisa persoalan dunia. Karena ada satu cerita, ada satu pemimpin ulung yang bermimpi untuk kemudian merubah satu dunia ini. Singkat cerita, dari penghujung cerita itu, dari ingin merubah dunia, mengubah bangsanya, mengubah daerahnya, provinsinya, mengubah kabupatennya, itu ternyata sampai lingkungan harus masyarakatnya kembali ke kampung halamannya. Karena agama kita menganjurkan bahwa ubahlah dulu dirimu. Harus kembali ubah dulu dirimu. Kalau dirimu sudah selesai, baru ubah lingkunganmu, lingkungan sekitar maksudnya, baru ubah kabupatenmu misalkan, baru ubah provinsimu, ubah bangsamu, kan begitu. Sehingga kelompok-kelompok anak muda yang Bung Don bahasakan tadi, bahwa anak-anak muda ini ketika dari zaman manual misalkan, karena kami berawal dari zaman manual ini. Belum ada istilah belum serame sekompleks saat ini. Apa yang kemudian kita alami hari-hari ini dan beberapa tahun ini tentang kemajuan dunia IT ini, tidak bisa kita pungkiri bahwa hal yang pasti adalah satu perubahan dan percepatannya yang tidak bisa kita bendung. Sehingga aktivis-aktivis gerakan ini ketika alpa dalam ruang-ruang digital susah juga. Tetapi tidak mesti harus meninggalkan hal-hal yang manual. Contoh, ketika di iPhone saudara atau teman-teman pemirsa misalkan, di smartphone. Smartphone ini semua ada di situ. Untuk hari ini, mau yang cetak, mau yang online, semua ada. Tetapi hal-hal yang sifatnya nyata atau manual tentang literasi kita, dalam hal ini buku sebagai referensi kita, tidak bisa kita tinggalkan. Karena beda. Membaca secara langsung dengan membaca lewat HP misalkan, apa dan sebagainya, komputer, itu beda. Bangsanya berbeda, nuansanya berbeda, dan nilai yang kita dapatkan di situ tidak ada. Contoh, ketika yang menonton dengan yang menyaksikan langsung percakapan kita, itu beda rasanya. Karena yang pertama, yang terpenting itu adalah nilai silaturahminya itu. Sehingga apa yang kemudian kita cita-citakan yang namanya perubahan, ketika kita bersama mendiskusikan, duduk bareng apa dan sebagainya, itu beda ketimbang lewat Zoom apa dan sebagainya. Tetapi hal ini tidak bisa kita nafikan bahwa ini adalah satu hal yang pasti kita harus arungi, kita harus alami, kita harus jalani. Masuk kepada persoalan tanggung jawab kita secara pribadi, kelompok, organisasi. Nah, itu kembali ke leadernya. Kalau leadernya punya mental yang baik, leadernya punya keberanian yang baik, punya idealisme lah, sedikit saja, tidak perlu banyak. Untuk hari-hari ini sebagai pimpinan Republik Cinta, coba lihat aja sendiri fenomena-fenomena hari ini.
institusi-institusi yang kemudian kita anggap bisa menjadi benteng rakyat itu jadi alat kekuasaan apa dan sebagainya, dan itu gampang menjadi viral, gampang menjadi pembahasan yang mengopini di benak kelompok-kelompok aktivis ini, Dan menjadi sehingga konsumsi. iya menjadi konsumsi dan menjadi opini di benak teman-teman aktivis, membuat dia rontok. Nyali tidak ada lagi, ide dan gagasan rontok semua, tidak ada lagi yang berani muncul apa dan sebagainya. Ini hal apa? Kalau bagi saya, keimanan mereka tentang satu perubahan sudah lemah. Kurang membaca, kemudian kurang konsolidasi, kurang diskusi, secara intens bertemu, nonsen itu. Tidak bisa. Tidak bisa terjadi. Yang tepat ketika di rejim-rejim ini, saya anggap rejim yang agak beda lah dari rejim-rejim sebelumnya, karena ketika kita bicara persoalan bangsa ini, republik ini, ada banyak catatan-catatan sejarah yang tidak bisa kita nafikan dilakukan oleh anak-anak muda, dilakukan oleh generasi-generasi milenial hari ini. Contoh paling akrab kita jadikan wacana adalah reformasi itu dimotori oleh anak-anak muda. Sehingga yang hari ini muncul nampak di hadapan publik, ada juga teman-teman kita, senior-senior kita, abang-abang kita yang dahulu lantang, berani, dahulu lantang, iya, menentang. orator ulung, tapi hari ini masuk ke dalam lingkaran, saya anggap lingkaran setan lah, karena tidak bisa mereka keluar dari lingkaran-lingkaran itu, masuk menjadi bagian dari kegiatan-kegiatan yang tidak sepantasnya mereka lakukan. Ya ujung-ujungnya mereka hidup di balik jeruji besi. Artinya nilai-nilai atau gagasan-gagasan yang mereka bangun sejak muda sirna seketika dengan godaan apa dan sebagainya. Makanya dalam hal ini soal jabatan, soal posisi, saya menganggapnya bahwa tidak semua jabatan, tidak semua amanah itu menjadi bagian atau proses yang mendewasakan seseorang. Tapi ada hal-hal atau titik-titik tertentu kita harus berhati-hati. Karena tidak bisa kita pungkiri, proses-proses anak muda hari ini, proses-proses aktivis hari ini itu ada fenomena baru. Kenapa mereka tiba-tiba melejit, mereka tiba-tiba muncul? Ada kelompok-kelompok kapitalis di belakang. Ada yang memotori begitu kan? Ada yang membuat dia jadi pion. Jadi sehingga gagasan atau ide yang sejak dia mahasiswa, bahkan SMA yang aktif di OSIS apa dan semuanya, sudah terbentuk. Apa yang awal menjadi tujuan dan cita-cita dalam suatu hidupnya, semasa hidupnya, untuk melakukan satu perubahan, terobosan perubahan. Tetapi sadar atau tidak sadar, setelah dia jadi, ternyata posisi atau jabatan itu jebakan ternyata. Cobaan juga begitu. Cobaan untuk menguji kemampuan pribadinya, idealismenya hari ini, idealisme yang dia bangun selama puluhan tahun. Apakah masih bisa menjadi barang rongsokan jadinya, karena dia jadikan bargainingnya bukan lagi sesuai dengan prinsip-prinsip awalnya yang suci itu. Ya, tidak dibangun lagi karena dari bangunan dasar idealisme yang dahulunya sudah diperjuangkan sejak lama. Seharusnya dia harus kuatkan dari awal sampai dia dijemput oleh maut. Kalau aktivis, kalau aktivis rongsokan, itu tidak bisa kita tolerir juga, karena itulah proses hidupnya. Banyak mantan-mantan aktivis yang tiba-tiba jadi melejit apa dan sebagainya, masuk ke dalam sistem, coba terkontaminasi oleh, bukan lagi terkontaminasi karena mereka sejak awal berjuang. Contoh misalkan masuk ke ranah politik, gabung ke partai politiknya sudah dikendalikan oleh kelompok-kelompok tertentu.
Sehingga apa yang menjadi tujuan mereka adalah memuluskan apa yang menjadi keinginan-keinginan usaha partai. Ya, Bukan lagi misi partai, tetapi usaha partai. Nah, Kakanda, di masa-masa perjuangan misalnya kita bertitik tolak pada reformasi, kemudian pasca reformasi, sampai hari ini kita kenal sebagai gerakan di era milenial ini, justru yang sangat istilahnya masalah problematika hari ini itu begitu kompleks. Nah, kalau bukan pemuda yang memiliki karakter pribadi dan prinsip yang bagus, maka mungkin akan lewat juga begitu kan? Jadi enggak bisa juga kalau kita langsung masuk ke fase reformasi. Sebelum itu ada satu agenda dalam situasi keberbangsaan kita ini, yaitu peristiwa 65. Ada peristiwa politik yang luar biasa di situ. Nah, inilah yang menjadi tolak ukur sebenarnya. Di fase itu Soekarno menitipkan republik ini, bangsa ini kepada pelanjut-pelanjutnya yang kemudian agak terlalu kasar kalau saya bilang serakah, karena fase mereka memimpin itu terlalu lama sehingga rakyat memberontak, anak-anak muda memberontak. Nah, di saat bangsa ini dipimpin oleh Bapak Presiden Soeharto selama 32 tahun. Ya, Jadi kejenuhan itu muncul. Tetapi hari ini ada hal yang baik ternyata yang boleh kita petik di situ. Jadi kepastian hidup di tengah-tengah masyarakat itu tidak pernah terganggu. ya, Stabilitas bangsa nyaris terkendali aman. dengan aman. Di situ betul-betul tentara hadir bersama rakyat, tentara hadir di tengah-tengah rakyat. Nah, fenomena kemarin kalau itu betul itu sangat disayangkan. Ya. Semoga itu tidak membawa institusi. Ya, semoga tidak membawa institusi. Itu institusi. tabiat pribadi yang muncul. Nah, itu juga menjadi harapan masyarakat bahwa kembalinya marwah Tentara Nasional Indonesia berjuang bersama rakyat. Nah, itu kan juga adalah bagian yang diinginkan, yang diimpikan sebagaimana di masa-masa Orde Baru. Jangan masuk ke situ. Anda bisa gitu kan? Ya, bisa begitu. Artinya bisa kita katakan bahwa stabilitas itu ada di kelompok TNI kita. Ya. Karena dia yang bertanggung jawab stabilitas negara. Tetapi ada hal yang kemudian sangat menarik yang kemudian kita bisa ulas lebih mendalam terkait peran-peran anak muda di fase-fase yang kita rasakan hari ini. Ada hal yang hilang di kelompok-kelompok anak muda itu, yaitu konsolidasi akbar yang terbangun antara kampus dengan kampus. Ini bukan hanya berfokus pada satu kampus, karena kampus ini adalah lumbung mereka yang punya idealisme, punya gagasan. Mulai dari aktivitas akademiknya sampai mahasiswa, ini adalah benteng terakhir. Istilahnya perubahan besar. Iya, perubahan besar itu harus lahir dari anak-anak muda ini. Tidak memandang lagi ini ada aktivis IMM, aktivis HM, ya, aktivis BNI, aktivis kami, aktivis yang kemudian lahir dari secara kampus. Tidak lagi. Kumpul satu, berkonsolidasi. Konsolidasi akbar, urai persoalan-persoalan bangsa hari ini, urai persoalan-persoalan daerah hari ini yang kemudian digangkan. Sadar atau tidak sadar, apa yang kemudian diletakkan oleh Prof. Rias Rasyid tentang Undang-Undang Otoda hari ini babak belur. Itu fenomena yang terjadi. Coba lihat kebijakan-kebijakan hari ini kembali ke pusat semua, sehingga daerah kehilangan kontrol, kehilangan posisi.
Nah, apa yang kemudian diceritakan dari dulu adalah Undang-Undang Otoda ini bisa menjadi ruh pemerintah daerah untuk mandiri. Mandiri bukan untuk memperkaya diri, Ya, tetapi mandiri dalam hal ini mampu untuk kemudian meletakkan satu kebijakan untuk kepentingan masyarakat di daerah di itu. daerahnya masing-masing. Nah, ini terkait persoalan sumber daya alam. Ketika itu menjadi bagian yang diperebutkan oleh pemerintah pusat, maka daerah hanya menjadi jongos, tidak mandiri, Iya, tidak mandiri. tidak bisa mengelola sendiri apa yang kemudian menjadi kekayaan daerahnya. Sehingga kekayaan daerah misalkan itu dinikmati oleh orang-orang luar daerah. Itu kan konyol. Ya. Nah, ini peran-peran akademisi, peran-peran anak muda hari ini harus hadir di situ. ya, ini pesannya ini ke Anda untuk terutama ya itu tadi bahwa sistem atau aturan yang justru sentralistik, dia masuk ke pusat. Nah, pesannya ini ke Anda untuk mahasiswa yang terutama misalnya dari daerah-daerah datang ke kota untuk apa mencari ilmu, memperkuat gagasan, wawasan dan potensinya untuk kembali lagi ke daerah, mempersiapkan diri kembali ke daerah, Itu lebih tepat. begitu kan. Contoh pimpinan Republik Cinta ini sebagai putra daerah Selayar yang tahu seluk-beluk Ya, tahu kekayaan yang ada di sebelumnya di Selayar, sana, potensinya apa? potensi kekayaan alamnya seperti apa. Hari ini ketika kembali kita buka sesi untuk diskusi soal apa yang dimiliki Kabupaten Selayar itu, maka Mungkin itu, nanti itu kan ya, iya, ada sesi ada tersendiri ruang tersendiri untuk untuk itu. mendiskusikan yang lebih spesifik lagi, Sudah supaya berapa titik pulau yang kemudian menjadi milik asing, Iya. itu kan termasuk ya itu. termasuk Nah, sehingga ada yang harus kita pikirkan bersama, dikonsolidasikan bersama seperti apa mahasiswa-mahasiswa daerah itu berperan terhadap daerahnya sendiri misalkan. Nah, contoh Republik Cinta kalau mampu menggagas itu, meletakkan titik perjuangannya itu, mengkonsolidir kampus-kampus ini untuk kembali. Nah, kan ada dalam Tridharma perguruan tinggi kita itu kan ada 3 Ya, ada. yang sampai hari ini hanya selalu menjadi wacana dan sebagainya, tetapi dalam aktualisasinya terkadang tidak menuahkan hasil yang baik. ya tidak totalitas. Kalau total kita mengkonsolidir putra-putra daerah itu di ranah akademik dalam fase penelitian atau KKN itu, kembalikan ke kampung halamannya, semua ke kampung halamannya, untuk mendeteksi, mencatat apa-apa menjadi kekayaan daerahnya dan sekarang milik siapa. Ya, permasalahannya problemnya apa? Kalau permasalahannya sudah dijarah semua, seperti apa peran putra-putra daerah itu Untuk menyelesaikan. untuk terlibat di dalam pengelolaan sumber daya alam itu. Sehingga apa yang kemudian terjadi, aktivis-aktivis itu tidak nyaris untuk kemudian melacur, tetapi ada gagasan yang kemudian dia temukan, dia ramu secara akademik untuk ditawarkan kepada pemerintah daerah, bahwa dalam pengelolaan atau tata kelola sumber daya alam, tentunya ketika bicara persoalan itu kan kita bicara pada persoalan profitnya Profitnya kemana. kemana? Kalau kita mampu menerobos itu, contoh misalkan satu daerah yang punya tambang, misalkan punya sumur minyak, misalkan kau boleh bor itu, kau boleh kelola itu, tetapi per tahunnya berapa putra daerah kau sekolahkan sampai doktor? Ya, harus ada. Nah, di situ sehingga resmi pemerintah daerah memberdayakan anak-anak muda, aktivis-aktivis dalam hal ini, untuk kemudian tetap melanjutkan berdaya dan tersentuh persoalan akademik. Nah, sumber daya manusia ini kita harus persiapkan. Contoh misalkan soal tambang misalkan, ya sekolahkan sampai dia doktor, lalu dia kembali mengelola secara mandiri. Dia mahir. Karena selalu persoalannya adalah tenaga, sumber daya manusia.
tidak ada, sehingga orang-orang datang, Orang luar datang masuk untuk mengelola. Dan itu konyol. Nah, itu hal-hal yang kemudian penting untuk kemudian menjadi serius diskusi oleh Republik Cinta ini. Siap Kanda. Nah mungkin itu tadi pesannya dari Kakanda bahwa akan ada pembahasan yang spesifik. Misalkan nanti di channel ini, di Republik Tinta ini ada permasalahan-permasalahan di daerah, kemudian kita hadirkan orang-orang yang bisa sharing terkait itu dan seperti apa titik masalahnya dan bagaimana resolusinya, begitu kan ya. Itu wajib, sehingga betul-betul Republik Tinta ini menjadi tinta emas. Ya, bisa kan menghadirkan bisa menghadirkan orang-orang yang punya kapabilitas untuk bicara pada persoalan kebijakan. Ya. Akademisi hadir sebagai orang yang punya kapasitas untuk mengatur serangan-serangan yang tepat, menjelaskan secara komprehensif menjelaskan secara komprehensif seperti apa peran-peran mahasiswa KKN itu hadir di tengah masyarakat. Saya pikir di situ titik temunya, di situ titik perdamaiannya, di situ, titiknya di situ. Semua berdaya, tidak tertinggal. Ada banyak putra-putra daerah yang kemudian hidup di sekitar sumber daya alam yang luar biasa melimpah, tetapi sumber daya manusia tidak tersentuh. Ini kan tidak berkeadilan dan tidak berperi kemanusiaan. Tidak tupoksindo. Sehingga Republik Cinta harus betul-betul fokus pada persoalan pemberdayaan. Nggak usahlah setenar Rocky Gerung. Republik Cinta yang sederhana saja harus diblok oleh pemerintah dan sebagainya, tetapi substansinya dapat, pesannya dapat. Karena ketika Anda di Bredel, tidak ada aktivitas online seperti ini bisa jalan. Betul kan. Dan memang sekarang adalah era digital dan lucu tapi nyata. Ya, lucu tapi Saya nyata. bilang lucu tapi nyata. Negara kita melegalkan berserikat, berkumpul, iya kan? Ya. Berdiskusi. Tetapi ada kelompok yang kemudian anti itu. Ya, tidak suka itu. Iya, bukan tidak suka, memang anti dengan kegiatan-kegiatan sosial yang kemudian dia ada jalan untuk menuduh ini provokator, ini apa dan sebagainya. Bubarkan, berani mereka itu. Tanpa disuruh. Mereka kejar-kejaran untuk mengukir satu prestasi untuk mendapat sesuatu. Ini konyol. Tidak tepat bagi sistem kita, sistem bernegara kita yang demokratis, bebas, ya kan? Bebas dalam hal ini tidak mengganggu kebebasan orang lain, tentunya ketertiban. Nah, oke kan. Jadi ini pesan kepada aktivis atau pemuda hari ini, terkhusus yang era milenial. Ya, di era milenial ini jangan terlalu takut. Itu dulu Kak. Karena harus kehidupan itu langsung dari Sang Pencipta ke hambanya. Tidak usah terlalu takut. Hidup ini jalani, dan gagasan-gagasan atau pemikiran-pemikiran yang teman-teman anggap hal yang baik untuk membangun satu peradaban 10 sampai 50 tahun ke depan, jalani itu. Jangan takut. Oke, jadi intinya pesan dari Kakanda Pamudin Khalid bahwa hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah ketika ada permasalahan adalah hadapi. Iya, hadapi. Jangan takut, hadapi. Karena berani. Ada satu hal fenomena yang kemudian izinkan saya untuk menyampaikan ini. Siap Bunda. Ketika kampus berlaga otoriter, maka lawan. Jangan pernah berkoalisi dengan orang-orang kampus, dalam hal ini dosen, rektor, apa dan sebagainya yang anti tentang perubahan-perubahan itu. Itu lawan. Karena kampus itu sejatinya adalah mengumpul dan merawat akal sehat. Mengumpul dan merawat akal sehat. Pejuang-pejuang.
Nah, Karena pendidikan itu adalah mengajarkan manusia untuk merdeka dalam segala hal. siapkan Itu sejatinya kampus. Kalau kampus sudah menjadi alat kekuasaan, maka itu tunggu kehancuran. tunggu kehancuran suatu bangsa. Tunggu kehancuran. Karena tidak boleh dicampuri. Kelompok ini adalah kelompok yang radikal, muncul sebagai kelompok yang arif bijaksana untuk satu perubahan-perubahan besar, untuk satu bangsa. Saya kira begitu. Iya, siap. Terima kasih banyak Kak Ganda atas Karena waktunya. kita di warung kopi kita harus sekali-sekali menikmati kopi hitam tanpa gula ini. Di Bunga Tembok, Ya, ya, Pacinongan, Kabupaten Goa. terima kasih juga untuk ya tempatnya. Di sini juga ada banyak literasi, Ya, literatur untuk kita jadikan mereka di sini. untuk bisa Karena hanya mengkonsumsi di tempat-tempat seperti ini yang tumbuh. Ya, ide dan gagasan Anda bisa merdeka. Kalau di tempat-tempat lain bahaya. Iya. oke. Ya, terima kasih banyak Kanda. Alhamdulillah. Terima Ya, kasih banyak. sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.